sembahyang di waktu jam 2 kita mimpi lagi. Nah itu kalau kita mimpi Tuhan Yesus buka tangan ke kita, buka senyum. Kita bangun kita bilang ya nak mungkin Tuhan Yesus, tak mungkin. Kita ambil lagi air wudhu, kita sembahyang lagi. Habis itu dia kita mulai flashback semua kejadian-kejadian yang terjadi pada kita, tapi hidup yang terjadi pada kita. Kita langsung renungkan, kita semua sudah Islam, kita semua berkorban, kita semua puasa, kita semua baking semua. Tapi kayak apa kan tapi hidup begini? Dan kehidupan dalam rumah kayak brutal, kamu makin, yang ada kedamaian dalam rumah. Apa tahu? Dan kita dapat ingat, oh ternyata yang ada kasih. Itu Tuhan Yesus mulai jawab kita. Ternyata ada kasih. Kita so nangis, kita mulai penyembahan sendiri di dalam kamar, kita berdoa. Ya walaupun kita karena kita semalakan tuh kita 13 tahun Islam, kita semalakan jadi kita masih cuma Allah. Tapi kita baru saling dengan Tuhan Yesus. Kita so buat kesalahan terbesar. Kita berdoa, akhirnya kita telepon teman-teman papa. Ada teman-teman yang memang hidup dengan kita terus. Kita telepon Pak, dia pendeta orang apa? Tapi Pak dia, kita menangis, kita bilang kita mau balik ke mana? Kita mau balik ke Kristen. Oh puji Tuhan. Sudah kalau ada waktu nanti hari Sabtu, nah ini mau nih coba ketemu ke saudara. Nanti orang doa di sini. Mulai dari sini kita semua merasa damai sekali di hati. Kita telepon Pak Kanyong, kita telepon Pak kakak di Jakarta, kita telepon Pak Mama. Kita bilang kita minta doa. Kita rasa damai sekali. Akhirnya kita di sana di saudara, kita terima doa dari sana karena kita ada halangan, kita bahaya takut ujian keras. Kita bilang pada cewek aku juga mau baptis minggu depan pas kita sudah bahaya minggu depan. Oke. Di minggu depan kita bersaksi di sana, kita baptis di dapur pelangi, di kolam dapur pelangi Lahendo. Mulai kita bilang kita setahu sebelum orang-orang bilang kakak-kakak bilang kita nggak akan mendapat banyak cobaan karena memang seperti itu. Karena mencari Tuhan kan nggak gampang. Jadi kita bilang kita tahu kak, dan kita siap, dan kita percaya Tuhan mau kasih cobaan pada kita, tidak bakalan melawan kekuatan. Itu yang kita percaya. Terus kita sudah dibaptis, mulai kita terima itu, mulai datang cobaan. Saya bilang masih ringan-ringan ini, belum. Mulai laki-laki jaga, kok berubah. Untuk tuh sebenarnya ada Tagala itu baca gimana? Ternyata semua kita. Mulai datang, mama mantul mulai bunyi-bunyi semua. Mulai datang hasutan-hasutan, dan kita tetap berdoa terus. Pokoknya pagi kita berdoa, kita penyembahan, siang begitu, malam begitu. Akhirnya kakak di Jakarta bilang kita begini, karena kalau di Pagana kan nggak doa, karena bukan perintah kakak kita manjo. Memang Tuhan berjalan, bukan rencana manusia. Ada satu pendeta hamba Tuhan, Ibu Megi, DPP dua orang Afrika. Aku kenal Kanyong. Kami bilang kakak mau kasih join apa nomor dia. Telepon buat kita. Halo, ini adiknya Kelo, tapi iya. Oh karena datang ke sini Jo, iya. Serlok jenama, iya. Kita datang di perumahan tadi di belakang Transmart di Paniki. Turun bercerita, kasih cerita semua dan pengalaman hidup kasih cerita semua. Kok dia bilang begini? Ngana kalau di mana kalau gereja di mana? Kita bilang di kota Pujian di belakang rumah. Tapi gereja itu. Saya bertemu bukan lagi Timo dan tapi pendeta. Iya,
sama sembunyi. Balik badan kan, balik badan. Ya sudah. Gitu dah, ada jemaat ketemu. Siapa? Di belakang. Dia bilang, halo. Ih, kayak kenal siapa? Kan so lama tuh. Kayak kenal siapa? Dia bilang, Kak Hara, Kak Timo. Siapa? Tante Tina. Dah, Yesus Tante Tina Hara. Kok bisa di sini? Iya, kamar yang pertama ini. Kakak kawin di Jakarta iya. Masa? Ya kok bisa kebetulan begini? Ya Tuhan seatur. Jadi kita senang sekali kan di saat-saat begitu kan kita kan suka sekali mau dekat dengan orang yang dekat dengan Tuhan. Kita mau bergaul dengan begitu dah. Akhirnya kita coba gereja oleh di situ. Kita kasih kesaksian di sana. Dan itu kejadian pertama kali. Kita rindu sekali. Waktu doa puasa, kita ada puasa. Jadi kita tahu Kahara kita ada puasa. Oh, ada puasa bagus dong. Nanti orang doa puasa di gereja. Oh iya. Pas kan hari Jumat doa yang ke-10 dan puncak kan untuk 10 hari. Kita bilang, oh Tuhan, kita rindu sekali untuk masuk Roh Kudus. Nah, hari itu kejadian waktu dalam penyembahan berdoa, pendeta membantangan kita belum kena. Dan kita sering sekali tuh, kita belum kena. Nanti pada teman bisa masuk bahasa roh, kok dia petang itu pak kita, HP sampai jendela tuh. Suatu telepon, suatu tahu apa kita ada bilang. Cuman kita bersyukur sekali dan tapi bilang Tuhan selama ini kita dari rindu akhirnya terjadi dalam hidup. Tapi teman-teman bilang kok luar biasa, benar tadi bilang iya puji Tuhan. Jadi kita yang satu mujizat pertama yang kita dapat pas kita balik itu, kita pernah alami waktu itu kita sudah ada doi. Mama kirim doi, kalau kirim doi di ATM itu tinggal 300 perak. Tinggal 300 perak. Pas kita berdompet kurang 20.000. Kita bilang, oh Tuhan, kita mau pergi ibadah besok. Kita mau anak 2. Kita mau naikin driver saja 15.000, pulang balik 30.000. Kita pulang tapi dia mana? Nah, kita percaya. Kita berdoa dan kita ada puasa sekali. Kita bilang, Tuhan, kita percaya dan kita imani sekali firman Tuhan bilang, mintalah maka akan diberikan, ketukar pintu maka akan dibukakan. Dan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kita imani sekali dan kita percaya sekali. Kita bilang, Tuhan, kita percaya hari ini juga Tuhan berdoa ada mujizat terjadi bagi kita. Kita bilang, kita langsung kita dapat ikan yang kita jika ada awas Tuhan kan sering mulai kasih pahala di pedoy. Jadi kita bilang, enggak Tuhan, kita percaya sekali. Kita otak hati kita beli HP. Kita bilang, Bu, oh kenalannya di mana? Bu, kita terdapat pesawat. Oh, minta maaf ya untuk ketidaknyamanan Anda. Oh baiklah, kami akan memproses refund Anda. Tapi 14 hari. Kita bilang, Tuhan, 14 hari kita biasa pergi ibadah. Enggak, kita percaya hari ini mujizat terjadi dalam hidup. Teman-teman tahu enggak, 1 jam Tuhan jawab, doi masuk pada rekening hampir 1 juta seka. Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi, tapi anak bilang begini, ini cara muka Kristen kita juga mau gimana? Apa? Banyak orang Kristen yang kembali karena dia kan suka dokter dengan kecil. Kita bilang, jadi apa yang kita alami mujizat yang terjadi kita cerita pada dia. Karena dia kan masih kecil toh, dia masih mau banyak pembekalan lah. Kita bilang, Kak, cara ikut Tuhan Yesus tidak ikut Tuhan Yesus. Dia bilang, kalau mau sholat, Tuhan mau berdoa, banyak DPD kalau Tuhan Yesus nanti pilih. Kalau Tuhan kalau TPK, kalau Tuhan masih Muslim mau ibadah, Tuhan mau
Karena dia kaget di daerah di saudara, kita bilang Tuhan, kita percaya sekali doa seorang ibu. Kita bilang kita DP mama, kita percaya Tuhan kasih kuasa untuk kita hari ini. Tuhan akan sembuhkan tapi anak nyata sampai sore tapi anak sembuh. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Banyak mujizat yang terjadi bagi kita. Kita bersyukur Tuhan. Kok kita bisa? Kita buang waktu selama 13 tahun. Ngapain? Jadi kita bilang, kita kan melamar kerja kan. Melamar kerja banyak. Pengalaman juga cukup. Dari perusahaan bilang kan, waktu kita ikut punya level, ada pengalaman semuanya. Ntar mau seperti mana dan cuma kita sudah persiapkan diri semua, kita sudah pantau boleh apa segala macam. Kita bilang apa sih? Kita bilang Tuhan, kita tanya. Kita bilang Tuhan pasti mau jawab kita karena kita udah berani berdoa. Kita bilang kita bersadar. Kita bilang betul mama. Ternyata selama ini Tuhan tidak kasih kita kerja karena mungkin dia rindu kita pelayanan. Tuhan mau kita melayani ulang karena dulu kita pernah melayani juga. Tuhan mau kita kembali sepenuhnya, tidak setengah-setengah. Jadi kita langsung telepon tapi pendeta bilang Kahara, kita mau didoakan tolong boleh? Kenapa? Kita sudah pada dijawab pada kasih. Jadi Tuhan bilang jangan enggak. Jadi kita selama ini kita melamar kerja sana sini, mulai dari kita resign, kita tidak dapat kerja. Terus bagaimana? Tuhan bilang kita pelayanan lagi. Oh puji Tuhan, kalau mana mau begitu, iya Kak. Kita mau pelayanan lagi. Jadi kita punya akun sosial media cukup ramai. Yang jaga teman kita di Facebook mungkin sudah tahu, mungkin sudah tahu kita gila-gila di Facebook bagaimana. Kita sobatnya teman deh. Kita bilang kita nggak bakalan rugi. Kita kehilangan followers 3.000 lebih, kita nggak bakalan rugi. Sejak timbul tuh DP dolar kita di Facebook beramat. Kita bilang kita putuskan kita tutup akun. Sebenarnya kami yang bilang nggak usah sih kalau tutup akun, boleh jadi kesaksian. Cuman kita pikirkan ada banyak kesalahan deh, tapi tutup kepala lebih banyak di situ. Kita semua hapus semua supaya kita senang melihat ulang. Kita tutup akun. Dan kita bilang kalau tapi pendeta bilang Kak, kita sudah mau balik ulang pada dunia ini. Kita sudah mau bergaul duniawi. Kita semua kita main TikTok yang sampai suara pernah kita main TikTok pasti tahu. Kita main TikTok yang gila-gila yang seksi mau goyang, banyak tuh hapus. Itu dia viewers sampai 6.000 lebih. Kita hapus. Sampai turun kita pay liker sampai turun jadi 7.000. Kita hapus. Kita bilang, tahu ikut Tuhan Yesus, stay. Kita hapus semua. Dan kita sempat bersaksi juga di waktu itu di TikTok, di live ada salah satu rohani. Kita bilang teman-teman, kita mau ikut Tuhan Yesus, kita tak peduli kita mau kehilangan teman kita tahu kita punya followers, ada yang tetap membayar kita. Mau bangun dari luar atau di dalam, kita tak peduli. Mau dia masih suka teman-teman kita, it's okay fine. Mau dia masih tinggal sama kita tak bakalan bersunyi. Kita tetap mau ramai di Tuhan Yesus. Kita ada yang apa studi kita mahaji, menurut semua bapak alim. Dan bilang kita bukan babalik, tapi kita memang Tuhan Yesus punya. Jadi kita bilang kita mau pelayanan mau sungguh-sungguh. Entah kita mau dapat kerja di jana, kita percaya dengan Tuhan Yesus kita tetap dicukupkan. Kita percaya sekali itu. Waktu kita berkos, kita nggak ada doi. Ada, tapi ada saja berkat yang datang. Jadi kita bilang pada PA dan Tuhan, Kak, coba Kak dia, mami nggak kerja, tapi
lupa agak DP otak masih agak ingat-ingat. Cuma kita percaya, dia puji Tuhan ini ada dua ini suatu perjamuan. So minum darah Kristus dengan tubuh Kristus. Ada dua ini suatu perjamuan. Dia bilang mau masuk Kristen kan tak perlu tolong memakan babi. Jadi kita mesti pahami pada dia. Sebenarnya apa yang kakak namakan itu mentah-mentah itu yang haram. Bukan nanti makan babi bukan haram ada. Jadi kita bersyukur sekali sampai detik ini kita serasa luar biasa Tuhan berbaik bagi kita. Dia puji Tuhan kita betul-betul bahkan ada yang menghasut-hasut bagi kita. Ada tuh cowok matanya bagi kita bilang ngena apa? Ngena betul-betul Tuhan Yesus tidak kalau tidak macam karena kita sudah mau jatuh ulang di lubang yang sama semua. Jadi kemarin kan kita berpikir mau kerja di beda. Kita ini kita berpikir kerja di beda jadi penyeroy kita boleh tolak kita boleh apalah kita boleh ini apalah. Nah ada arti bagi kita itu ada arti. Kita mau serahkan sama hidup Tuhan Yesus dan kita mau pelayanan kembali. Jadi kita semua cerita dari kakak di Jakarta yang mungkin ini masih dalam pergumulan soal dana belum Tuhan kasih keringanan atau bagaimana yang kita mau pelayanan di sana. Karena kita sungguh-sungguh kita sudah mau lagi mau pelayanan di belakang dan kita sebilang kepada teman-teman kalau Moni masih suka berteman dengan kita. Oke, kita bakalan mengganti nomor WA. Bodoh amat, mau kasih tinggal lagi apa kita pusing amat. Mau disuruhnya suka apa kita kita tidak peduli itu. Sekarang kita betul-betul suka kembali. Tuhan Yesus itu baik sekali. Kalau bukan dia, kita mungkin bisa mati. Dan kita percobaan bunuh diri 3 kali. Kayaknya mungkin kan saksi pernah dapat kiri kamar kita menikam. Yang satu kali lagi di Manado, mau lari pergi dari rumah sakit. Pernah kan di rumah karena broken kan. 3 kali kita nekat bunuh diri. Cuma Tuhan Yesus baik sekali. Kalau dia tidak baik, kita semati saudara kita bunuh diri. Satu lagi yang kita rasa waktu kita ada melahirkan Pak Al, kan Mama sudah bilang Mama tidak pernah berani berdoa sama kita. Waktu kita melahirkan Pak Al itu, dia menjerit kita ampun. Kita kayak mati suri. Kita kan sakitnya tidak berhenti-berhenti. Apalagi kalau orang yang pernah melahirkan pasti tahu. Kalau sudah dekat kan, tetapi sakit itu luar biasa tuh. Kita tidur, kita mimpi ada yang pakai putih datang ke kita. Ada bawa apa kita? Kok dia bilang ke kita? Karena pulang dulu masih banyak yang ada baby. Itu kita sadar, kita punya darah banyak sekali darah keluar. Nah itu Mama telepon ke kita pas disolahin. Mama bilang jam berapa ada mimpi, berarti pas-pas di Mama ada mimpi deh. Di Mama kita ada barang sakit dan kita tidur. Lama kita tidur. Aku pikir itu memang sakit sekali. Kok Mama bilang Mama kata ada mimpi, ada satu helikopter, ada tindih satu rumah. Helikopter ada ciri kan di satu rumah itu kok ada tanya pada tanya. Itu yang ibu di dalam dan itu ada yang selamat enggak? Oh ada selamat. Jadi kita kayak apa? Mulai dari situ kita sudah kayaknya. Siapa yang pakai jubah putih itu? Dia suruh kita pulang dulu banyak kita memikir. Dan kita puji Tuhan, kita boleh bawa anak buah ini karena tak mungkin cuma kita yang diselamatkan. Kita mesti bawa sampai anak-anak. Kita mau kasih tinggal benar di situ. Ya kita bilang tak ada masa depan di situ. Ini anak masih kecil saja di situ so tahu bilang-bilang BAB. Mau bagaimana dan itu? Jadi kita kasih perbedaan. Bedanya orang dengan orang bagaimana perbedaan? Tiba-tiba ada dengar sendiri. Itu anak-anak masih kecil kita memakai.
saat apa ya, orang upacara atau aturan bagaimana atau turun kemana atau aturan sudah beda dengan orang berdoa sungguh-sungguh, orang menyembah itu beda lagi. Itu orang cara orang curhat dengan Tuhan itu bagaimana, beda dengan orang. Jadi puji Tuhan, kita sebenarnya suka menyanyi tapi itu suara Faro. Ini kita berkesaksian dengan satu pesan buat teman-teman. Kita cuma mau bilang kalau orang mau bicara apapun dengan teman-teman atau siapapun yang memang serius itu hati-hati, karena kita serasa mau 20 tahun kemudian dijawab atau terjadi beberapa tahun kemudian, kita cuma masih ingat perkataan itu adalah doa. Dengan orang mesti fokus saya, karena orang hidup Tuhan bilang kan orang hidup mesti dengan kasih kan. Jadi orang mesti saling mendoakan. Dan kita bilang Tuhan kita mengampuni dan kita lupakan semua. Kita ampuni semua. Jadi puji Tuhan.